12 begitu, bilangnya sih lagi stres, padahal sih alasan doang, emang lagi pengen makan. Halo Sobat Sehat, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih ya sudah klik video ini. Nah, di video kali ini aku mau bahas ilmu dasar diet. Cocok banget buat pemula yang mau belajar nih. Yang nggak mau belajar biarin aja lah, mungkin masih nyaman. Oke sob, ini akan aku bahas bener-bener dari awal banget ya. Mulai dari konsep kalori, makro dan mikronutrien, juga olahraga. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan juga ya lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video dari aku. Penasaran? Langsung aja yuk masuk ke videonya. Tonton sampai habis ya. Let's go! Langsung kita bahas yang pertama, yaitu konsep kalori. Pasti banyak dari kalian yang udah sering dengar tentang kalori. Kalori itu apa sih? Kalori adalah istilah untuk menunjukkan kandungan energi dalam suatu makanan atau minuman yang nantinya akan kita gunakan untuk hidup, untuk beraktivitas, berolahraga, juga menjalankan fungsi organ tubuh seperti bernafas, berjalan, berpikir, berbicara, dan lain-lain. Kayak aku nih, sekarang lagi ngomong ini, aku juga butuh kalori. Kalori juga dibutuhkan buat aktivitas sehari-hari sob, kayak nyapu, ngepel, nyuci, benerin genteng, nambal ban, nambal celana, nambal hati yang tersakiti. Kalori dibagi menjadi dua, yaitu kalori in atau kalori masuk, dan juga kalori out atau kalori keluar. Ini aku bahas kalori masuk dulu ya sob ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kalori in. Yang pertama yaitu nafsu makan. Semakin besar nafsu makan kita, maka semakin banyak juga kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil nafsu makan kita, semakin sedikit juga kalori yang masuk. Faktor yang kedua yaitu faktor hormonal. Kalau nafsu makan besar kan otomatis makan terus ya. Nah, nafsu makan yang besar ini juga dipengaruhi oleh faktor hormonal. Contohnya kayak cewek yang lagi mens tuh, biasanya nafsu makannya meningkat. Makanya cewek-cewek kalau lagi mens itu mulutnya nggak bisa diem gitu. Kalau nggak ngunyah ya ngomel. Faktor yang ketiga adalah jenis makanan. Kalau kalian suka sama satu jenis makanan, ambil contoh bakso ya, kalian pasti akan makan bakso itu sampai habis, bahkan sampai nambah. Ada juga nih kadang yang suka makan bakso pakai nasi, apalagi orang Indonesia ya kan. Kalau belum makan nasi katanya belum makan. Madang. Padahal dari pagi udah makan some, bakso, seblak, pempek, pecel, sate, soto lu. Nah, hal ini juga yang bisa jadi penyebab banyaknya kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya iyalah, orang makannya aja berlebihan begitu. Heran ya, kok muat gitu perutnya? Faktor yang keempat yaitu kualitas tidur. Buat sobat yang suka begadang, coba aku mau tanya. Kalau pas kalian lagi begadang malam-malam suka lapar nggak? Suka makan tengah malam nggak kalian? Sering ya pasti. Apalagi begadang nonton bola atau nonton drakor. Pasti wajib tuh cemilan. Minumannya soda atau kopi biar melek terus. Cemal cemil, nggak kerasa abis stoples. Oh no. Coba komen di bawah ya, kalian kalau begadang ngemilnya apa? Hal ini juga jadi penyebab kalori masuk berlebih. Bukan karena makan tengah malam, bukan. Tapi karena banyaknya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Faktor kelima adalah faktor psikologis. Stres, mindset diet yang salah, atau bisa juga dari faktor luar. Jadi orang yang tingkat stresnya tinggi biasanya pelampiasannya tuh ke makan, terutama cewek-cewek nih. Lagi galau abis diputusin pacar, makan. Lagi bete, makan. Lagi seneng, makan. Ya pokoknya tergantung suasana hati aja lah kalau cewek tuh ya. Kalau kayak gini terus, kapan langsingnya sob? Orang makan aja bablas begitu. Bilangnya sih lagi stres, padahal sih alasan doang, emang lagi pengen makan aja. Bercanda sob, bercanda. Sekarang kita masuk ke pembahasan kalori out atau kalori keluar ya.
Kalori out disebut juga TDEE atau Totally Daily Energy Expenditure, yaitu kalori yang kita keluarkan, yang kita gunakan, atau yang kita bakar dalam sehari. Nah, TDEE ini dibagi menjadi 4. Ini aku jelasin singkat aja ya, biar gampang dipahamin. Yang pertama ada BMR atau Basal Metabolic Rate, yaitu kalori yang dipakai untuk kerja organ vital atau untuk melakukan aktivitas dasar tubuh. Contohnya memompa darah, mencerna makanan, bernafas, berpikir, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, dan juga membuang racun tubuh. Yang kedua ada NEAT atau Non-Exercise Activity Thermogenesis, yaitu kalori yang dibakar atau yang dipakai di luar waktu olahraga. Contoh kayak nyapu, ngepel, jalan, duduk, masak, jongkok, jengking, nungging. Yang ketiga ada TEF, yaitu Thermic Effect of Food, kalori yang dipakai untuk proses pencernaan mulai dari makanan di dalam mulut, pas lagi ngunyah, penyerapan nutrisi, sampai penyimpanan energi. Yang keempat ada EAT atau Exercise Activity Thermogenesis, yaitu kalori yang dipakai atau yang dibakar saat kita melakukan olahraga. Semakin berat dan lama olahraga yang kita lakukan, semakin banyak juga nih kalori yang terbakar. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang konsep kalori ya sob. Sekarang kita masuk ke ilmu dasar diet yang kedua, yaitu makronutrien. Makro itu kan artinya besar, sedangkan nutrien itu disebut juga nutrisi. Berarti, makronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar, seperti karbohidrat, protein, serat, dan juga lemak. Karbohidrat kan sumber energi utama ya, bisa lemes nih kalau kita kurangan karbohidrat. Terus ada protein, protein itu dibagi jadi 2, yaitu protein nabati dan juga protein hewani. Protein itu fungsinya banyak, salah satunya buat membangun otot. Serat itu penting banget buat proses pencernaan tubuh kita sob. Selain itu, serat juga bisa meningkatkan proses metabolisme tubuh kita. Terus ada lemak nih. Lemak itu berfungsi untuk pembentukan hormon dan menjaga keseimbangan hormon tersebut. Jadi jangan salah sob, lemak juga penting buat tubuh, sekalipun lagi diet. Kalian tetap harus konsumsi lemak, terutama lemak baik ya, kayak alpukat, daging, dan juga ikan-ikanan. Karena apa? Kalau kita kekurangan lemak, nanti efeknya bisa mengganggu keseimbangan hormon. Bisa gawat sob. Lanjut, ilmu dasar diet yang ketiga, yaitu mikronutrien. Ini kebalikan dari makronutrien ya. Jadi, mikronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil, termasuk di dalamnya adalah vitamin dan juga mineral. Terus caranya gimana nih biar mikronutrien kita terpenuhi? Vitamin dan mineral kan jenisnya banyak banget. Ya, caranya makan makanan yang bervariasi. Contohnya, karbohidrat kan banyak, gak cuma nasi putih. Ada jagung, ada kentang, oatmeal, ubi, roti gandum, dan banyak lagi ya. Protein hewani seperti daging merah, dada ayam, ikan, dan telur. Protein nabati, tempe, tahu, kacang-kacangan. Terus serat juga penting ya, yaitu berbagai macam sayur mayur seperti bayam, kangkung, daun pepaya, buncis, wortel. Banyak banget mah kalau sayur ini. Kalau disebutin semua sampai subuh nggak bakalan kelar. Serat juga ada di dalam buah-buahan ya sob ya, kayak pisang, pepaya, apel, pir, dan masih banyak lagi. Lemak ada dari alpukat, daging, dan ikan. Itu termasuk lemak-lemak baik ya. Jadi kalau makan pakai variasi yang banyak macamnya sob. Dengan makan yang bervariasi, kita itu berharap bisa memenuhi kebutuhan mikronutrien tubuh kita. Lanjut, ilmu dasar diet yang terakhir yaitu olahraga dan pola makan. Olahraga sama jaga pola makan itu sama-sama penting sob. Jaga pola makan yang dimaksud adalah makan lebih sedikit daripada tenaga yang kita keluarkan. Artinya apa? Kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang keluar. Nah, pola makan yang seperti ini apabila konsisten kita jalani bisa membantu menurunkan berat badan. Kalau ditambah olahraga, jelas banget tuh lebih banyak lagi kalori yang dibakar. Apalagi olahraganya yang berat-berat, kayak angkat beban, angkat galon, angkat semen.
kayak Kuli ya. Pantesan aja Kuli badannya bagus-bagus ya, nggak ada yang gendut. Nah, fungsi olahraga nggak cuman sekedar bakar kalori aja sob. Olahraga punya sejuta manfaat buat tubuh kita, yaitu bisa meningkatkan metabolisme tubuh, meningkatkan stamina, meningkatkan massa otot, meningkatkan kinerja organ tubuh, meningkatkan mobilitas, menurunkan stres, dan masih banyak lagi. Nah, sampai sini dulu ya pembahasan aku kali ini tentang ilmu dasar diet untuk pemula. Di video aku selanjutnya akan aku bahas lebih detail lagi sob. Jadi, ditunggu ya. Please komen di bawah kalau ada pembahasan aku yang kurang, boleh kalian tambahkan ya buat melengkapi. Komen juga di bawah apakah video kali ini bermanfaat. Kalau iya, silahkan share ke media sosial yang kalian punya biar teman-teman yang lain juga dapat manfaat yang sama. Makasih ya sudah menonton. See you on my next video. Bye-bye.